ada yang dulu solusi kita ya, solusi IT kita itu yang nice to have, boleh ada, boleh nggak ada, ya kan? Tapi begitu sekarang itu sangat relevan, Aneh ya. Jadi ya memang situasinya di customer kayak gitu sekarang. Catatan saya nih 1 tahun belakangan, kebetulan kita di bulan Maret nih, jadi pas bener 1 tahun. Jadi saya udah sedikit ya keinget-inget lah dan coba kita summary-in ya. Jadi ada beberapa yang sebenarnya jadi hype gara-gara situasi pandemik ini, Jadi yang pertama itu diskusi saya terkait dengan omnichannel contact center. Jadi kalau contact center teknologi dulu sebelum pandemik udah penting sih, ya kan. Tapi sekarang situasi pandemik itu semakin lebih penting lagi, Kenapa? Jadi ini berdasarkan diskusi saya sama customer bahwa beberapa customer kita ya yang punya consumer business, retail gitu ya, maupun yang punya public service gitu ya, government, BUMN yang punya public service, mereka tuh punya kantor cabang. Biasanya customer-nya mereka itu berinteraksi secara fisik ke cabang, mau ngurus apa, mau ngurus ini, mau ngeprint buku tabungan misalnya, mau ngurus apalah gitu kan, mau buka rekening baru gitu. Sekarang itu nggak bisa karena situasi pandemi kan. Jadi orang takut, kemudian regulasinya government juga nggak boleh menghindari kerumunan gitu kan. Nah pertanyaan berikutnya, interaksi antara customer-nya dan company tersebut gimana caranya? Ya contact center caranya gitu ya, contact center. Jadi situasinya belakangan ini adalah contact center bukan cuman sekedar tempat komplain aja gitu ya, komplain, kita telepon, tapi jauh lebih dari itu. Semua aktivitas-aktivitas interaksi antara customer dan company tersebut itu semua hampir semuanya lewat contact center, melakukan proses penjualan contohnya, melakukan distribusi informasi, ya, melakukan penagihan. Sampai dengan kalau kita ngomongin banking, itu kita seperti pembukaan rekening baru, ya, eKYC itu juga dilakukan lewat contact center. Nah, yang menarik adalah saya kemarin ketemu sama salah satu customer kita, bank swasta terbesar di Indonesia. Itu mereka menerapkan proses pembukaan rekening secara virtual dari contact center. Nah, apa yang terjadi, Jadi situasi pandemi sekarang itu per minggu lalu, mereka punya average pembukaan rekening baru itu sampai dengan 10.000 per hari. Bayangin aja. Jadi saya tanya kan bahwa sebenarnya pernah melakukan kalkulasi nggak sih atau komparasi kalau misalnya untuk melakukan achievement 10.000 account baru, kalau misalnya dilakukan dengan pembukaan cabang secara fisik. Jadi dia kalkulasi tuh, Jadi itu sama aja kita buka cabang sekitar 650 cabang secara fisik. Ya, itu juga dengan asumsi customer service-nya efektif. Jadi kamu coba bayangin efisiensi yang bisa didapat. Udah nggak perlu bayar tempat lagi, nggak perlu bayar listrik lagi, nggak perlu bayar resource lainnya. Jadi cukup dengan contact center, aktivitas itu secara efektif bisa dilakukan. Itu sih contohnya. Contact center semakin hype, khususnya omnichannel contact center ya, Kemudian itu baru satu. Yang kemudian yang kedua adalah pembicaraan saya dengan customer nih 1 tahun belakangan ini adalah terkait dengan cloud adoption. Jadi cloud adoption. Memang di salah satu artikel, jadi kalau saya baca satu artikel yang dipublish sama Information Service Group. Di situ mereka bilang bahwa cloud adoption itu di tahun 2020, di bulan ke-9 itu worldwide itu meningkat atau tumbuh sekitar 20% di bulan 9 2020. Ya, itu baru di bulan 9 dan itu happen di Indonesia. Itu terjadi. Jadi memang cloud adoption juga meningkat, ya. Tapi memang situasinya at least di customer kita memang yang cukup berimpact dan tumbuh itu adalah non-regulated company. Kalau regulated company seperti yang saya bilang kayak bank, itu dia kan sangat ada regulatornya dan terregulasi gitu ya. Kalau misalnya ya memang pengamatan kita cukup tumbuh tapi tidak signifikan ya. Tapi kalau kita ngomongin non-regulated company yang enterprise, kemudian startup company, kemudian commercial company, small medium company, itu adoption cloud-nya itu semakin tinggi dan semakin meningkat ya, dengan tentunya dikarenakan apa? Dikarenakan memang fleksibilitasnya lah ya di cloud ya. Kemudian juga easy to operate kalau di cloud kan, jadi memang meningkat dengan situasi sekarang.
ya. Jadi kalau cloud adoption meningkat, sebenarnya surrounding solusinya itu juga mengikuti model kayak diskusi terkait DevOps, kemudian microservices, kemudian macam-macam lah terkait cloud-nya. Nah, oleh karena itu saya cerita sedikit, master system itu punya services terkait dengan cloud adoption tersebut. Kita sebutnya adalah Cloud Migration Services. Jadi Cloud Migration Services itu apa? Jadi kita bisa bantuin teman-teman customer untuk melakukan migrasi dari on-premise system ke cloud sistemnya mereka. Dari yang simple, yang cuman mindahin workload aja, dari yang data center biasa pindahin ke workload, sampai yang kompleks. Kita mesti istilahnya tuh kalau di cloud migration, re-platform gitu kan, kemudian sampai ganti platform, sampai yang kompleks banget yang kita sebut dengan application modernization. Artinya kita buat yang kita convert aplikasi yang monolitik, istilahnya nih monolitik sampai ke microservices. Itu yang kita bisa lakukan dan diskusi kita terkait dengan cloud adoption di situasi pandemik saat ini ya. Nah, itu yang kedua, Ino. Yang ketiga, saya bocorin sedikit bahwa terkait dengan automation ya. Jadi automation itu juga jadi hype juga diskusinya sama teman-teman customer kita, customernya master system. Jadi situasi pandemik itu kan kita tidak bisa memperdayakan atau melakukan deployment menggunakan orang banyak gitu kan, menggunakan orang banyak. Jadi kita nggak bisa kirim orang. Kalau kita mau deploy kerjaan itu company wide banyak, kita nggak bisa. Kalau dulu kan gampang, sebelum pandemik ya kan, kita kirim orang aja gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa. Nah, gimana caranya? Makanya solusi-solusi kayak automation di IT itu cukup penting. Gimana kita misalnya mendeploy policy, untuk bank wide ke cabang, mempersiapkan workload yang banyak gitu kan. Mempersiapkan misalnya deploy policy yang ada di kantor pusat maupun di remote misalnya. Itu juga kalau dulu gampang, kita kirim orang aja. Sekarang itu butuh yang namanya automation ya, automation, sehingga nggak perlu orang lagi, tapi kita punya satu sistem yang bisa automate semua kerjaan-kerjaan. Termasuk juga kalau kita ngomongin automation, beberapa yang dikurangin adalah dengan solusi RPA misalnya, sehingga kita bisa mengurangi orang melakukan kerjaan-kerjaan repetitif yang berulang-ulang. Jadi semua dilakukan oleh bot gitu ya. Jadi automation use case itu yang juga hype diskusi sama customer kita, Ino. Ya, jadi tadi contact center, cloud adoption, automation. Kemudian yang berikutnya itu dari sisi diskusi customer kita yang bergerak di sektor telekomunikasi. Itu juga seru gitu ya, menarik juga di situ. Jadi kalau saya ketemu teman-teman yang memang bergerak di bidang sektor telekomunikasi, itu diskusinya panjang juga ya kan. Jadi kalau kita perhatiin ya, Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) ya, itu keluarin satu artikel di tahun lalu gitu ya. Dia keluarin artikel mensummarikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di 2020. Jadi dilihat bahwa beberapa sektor industri itu selain industri kesehatan, itu satu-satunya yang punya pertumbuhan positif itu adalah sektor informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah sektor telekomunikasi di dalam situ. Jadi kalau kita lihat sektor perdagangan negatif, sektor apalagi komoditas negatif, pariwisata apalagi dan lain-lain lah, itu semuanya negatif. Jadi yang positif itu hanya sektor informasi dan komunikasi, which is itu juga sektor telekomunikasi. Nah, oleh karena itu, Ino, jadi begitu kita ngomong, mereka itu juga lagi banyak aktivitas melakukan ekspansi mulai dari sekedar ekspansi kapasitas, kemudian juga ekspansi dari sisi performance gitu kan, kemudian juga diskusi dengan surrounding terkait dengan teknologi telekomunikasi, termasuk juga kayak SDN, segment routing, itu part of dari teknologi yang terkait dengan sektor telekomunikasi lah. Jadi itu cukup hype juga di customer kita. Itu yang sektor telekomunikasi, Ino. Kemudian yang kelima ya, yang catatan saya terakhir itu adalah terkait dengan
assurance gitu. Jadi situasi pandemik ini ya, jadi membuat customer kita, kalau kita diskusi adalah para pekerja, para karyawan mereka kan terdistribusi, ya kan, nggak bisa lagi gampang kita kumpul di satu tempat, kemudian berkolaborasi, bertukar pikiran gitu ya. Semua terdistribusi di tempat yang terpisah. Nah, challenge dari mereka adalah khususnya teman-teman IT ya, di customer kita itu adalah mereka butuh yang namanya advanced assurance. Jadi assurance untuk memastikan sistem IT mereka berjalan baik dan benar. Sekali lagi tuh, berjalan baik dan benar gitu. Gimana caranya? Jadi mereka perlu yang namanya assurance. Oleh karena itu diskusinya itu banyak terkait dengan permintaan mereka itu adalah assurance yang mempunyai kapabilitas AI Ops. Jadi AI Ops itu apa? Sebenarnya itu adalah istilah atau jargon yang muncul setelah Gartner di tahun 2017 itu keluarin artikel yang namanya Artificial Intelligence for IT Operation, AI Ops. Jadi AI Ops itu di situ dibilang bahwa merupakan suatu platform yang mengutilize big data, kemudian machine learning dan advanced analytic lainnya yang dapat mengenhance IT operation, aktivitas IT operation apa aja termasuk monitoring, provisioning, automation dan sebagainya lah. Jadi AI Ops itu seperti itu, Jadi diskusinya mereka butuh assurance yang mempunyai capability AI Ops gitu ya, sehingga jauh lebih mudah, mereka juga tahu apapun yang terjadi dan kemudian mereka itu punya kapabilitas semacam proactive monitoring. Jadi monitoring tapi dikasih tahu oleh sistem itu bukan pada saat problem, tapi sistem itu punya kemampuan melakukan analisa dan melakukan prediksi sebelum problem itu terjadi. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah mengurangi yang disebut dengan MTTR, mean time to repair. Jadi kalau misalnya problem, cepat gitu loh diselesain. Gitu sih catatan saya sekitar 5 solusi dan tadi juga sempat ngomongin cyber security, itu juga hype gitu kan, situasi pandemik sekarang, kemudian tadi juga sempat ngomongin return to workplace, itu juga diskusi yang cukup banyak di customer kita saat ini 1 tahun terakhir. Oke, berarti sebenarnya sangat banyak nih Pak hal-hal yang dibicarakan di customer, tapi semuanya tentang improvement mereka terhadap penggunaan teknologi di perusahaan mereka ya Pak? Iya, betul. Jadi improvement, kemudian yang tadi bilang bahwa sebenarnya ada beberapa solusi sebelum pandemik itu ya tidak relevan gitu loh, ya kan? Ya contact center oke-oke aja, tapi sekarang dengan adanya pandemik itu jadi sangat relevan dan jadi andalan gitu ya. Kayak automation yang saya cerita tadi ya, itu juga ya nice to have lah sebelum pandemik, tapi sekarang itu semakin penting gitu kan, karena ya nggak bisa kirim orang kan, nggak sembarangan, prosedurnya harus ketat, orangnya nggak boleh lebih dari 2 orang, mungkin kayak gitu-gitulah. Menurut Bapak sendiri nih Pak, Master System sebagai sistem integrator company, seberapa besar sih peran Master System saat ini untuk membantu perusahaan improve secara teknologi di perusahaannya Pak? Sangat signifikan boleh dibilang ya, karena memang kita itu kan sekali lagi perusahaan IT, kita itu membantu customer itu dari perspektif IT, di mana Ino juga tahu sendiri, IT itu adalah sekarang itu sudah menjadi core aktivitas atau core business di tiap company ya. Mana sih yang nggak pakai IT saat ini? Ya kan, tambah lagi situasi pandemik. Jadi karena kita membantu customer langsung di tengah-tengah, langsung di core-nya, jadi sangat penting, Ya, oke kalau gitu. Nah, mungkin terakhir nih Pak, untuk customer yang baru mau melek teknologi, baru mau mengadopsi teknologi di perusahaannya, Bapak ada pesan nggak? Mereka harus melakukan apa atau step by step-nya seperti apa untuk mulai adopsi? Iya, jadi memang gini sih, pesannya simpel aja. Mungkin kalau dulu orang sebut kan kita harus bekerja itu work smart, gitu kan, udah cukup. Tapi situasi pandemik saat ini itu udah nggak cukup lagi, sudah tidak relevan lagi. Jadi kita tetap harus work smart dan work hard, dua-duanya harus kita jalanin gitu ya. Dan memang kita sebutlah bahwa situasi pandemik ini kan seperti blessing in disguise. Jadi tadinya negatif,
gelap semuanya gitu kan. Tapi terakhir-terakhir memang itu menimbulkan opportunity yang tadinya nggak kelihatan. Kan orang bilang bahwa inovasi itu tidak ada kalau nggak ada masalah, iya kan? Solusi-solusi itu nggak ada kalau nggak ada masalah. Jadi ini masalahnya ada. Sekarang tergantung kreativitas kita, apa yang kita bisa kontribusikan, iya kan? Itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah ya tadi ya, bahwa kita benar-benar harus berusaha semaksimal mungkin sehingga apa yang outcome-nya itu juga maksimal. Itu sih. Nah, dari perbincangan tadi kita bisa lihat bahwa memang sekarang memang sudah waktunya kita untuk mulai mengadopsi teknologi supaya kita juga bisa lebih fokus terhadap inovasi di perusahaan itu ya Pak? Betul sekali. Yeah. Oke, terima kasih banyak Pak Lintar atas waktunya. Kita sudah berbincang banyak. Tadi Pak Lintar juga sudah cerita bagaimana use case di customer saat ini dan bagaimana kita harus bertindak untuk mengatasi hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi selama 1 tahun pandemi ini. Terima kasih banyak ya Pak. Nanti jangan bosan-bosan. Sama-sama, salam sehat selalu ya. Iya, oke. Terima kasih juga untuk Master Rian semuanya yang sudah menyaksikan acara pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Master Talk di channel YouTube Master System Infotama. Subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Innocent pamit undur diri. Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sampai jumpa di episode selanjutnya.